Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio TVNU di lantai 5 Gedung PBNU Jalan Keramat Raya 164 kami persembahkan talkshow edisi khusus dalam rangka peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Terdapat ada 9 rangkaian kegiatan dan kali ini salah satunya adalah tentang Religion of 20 atau R20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 November di Bali nanti. Dan selain itu juga terkait dengan R20 adalah kegiatan fikih peradaban di mana Nahdlatul Ulama akan membahas melibatkan para kiai-kiai di kiai-kiai kampung, kiai-kiai dari PCNU untuk membahas tentang berbagai hal. Dan dalam hal ini di studio telah hadir tamu saya, yaitu Gus Najib atau kita nama lengkapnya Muhammad Najib Aska, yaitu dosen Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang juga ditunjuk oleh Ketua Umum Gus Yahya sebagai juru bicara R20. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio TVNU. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di sini bersama teman-teman. Ya, sehat Gus ya. Alhamdulillah. Gus, ini nampaknya R20 sudah menggema ini. Sudah beberapa media memberitakan. Tapi banyak juga hal yang belum harus kita diberi penjelasan. Oke. Apa sebetulnya R20 itu? Ya. Dan apa pentingnya NU menyelenggarakan R20? Ya. Gus dijelaskan ini. Ya. Sebenarnya R20 ini merupakan hasil ya atau buah dari rangkaian upaya yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sejak beberapa tahun yang lalu. Oke. Ya, jadi kalau mau dilacak dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, termasuk waktu menyelenggarakan ISOMIL International Seminar on Religious Moderate Leaders, Islamic Leader itu ISOMIL, lalu juga waktu dilakukan beberapa rangkaian kegiatan GP Ansor, kemudian menghasilkan juga manifesto humanitarian Islam. Jadi sudah ada dilakukan langkah-langkah yang kemudian mencapai titik yang spesial tahun ini. Titik yang spesial karena kebetulan tahun ini kan pemerintah Indonesia menjadi memegang presidensi dari G20 ya. Ini acara internasional yang melibatkan 20 negara dengan skala ekonomi terbesar, ekonomi terkuat G20. Jadi government 20. Itu yang kemudian tahun ini presidensinya di tangan Indonesia. Dan kemudian tahun ini juga Nahdlatul Ulama ya khususnya melalui Ketua Umum Gus Yahya Khalil Stakuf memiliki inisiatif yang istimewa untuk menggelar acara R20. Itu kaitannya apa tuh R20 sama G20 ini? Jadi karena G20 itu kan giliran. Jadi sekarang Indonesia menjadi memegang presidensinya, nanti giliran itu akan jatuh 20 tahun lagi, bisa dibayangkan. Lama sekali. Kembali ke Indonesia, untuk kembali ke Indonesia, muter ke 19 negara yang lain. Jadi tahun ini tahun yang spesial, jadi pertemuan yang hebat. Nah, dalam momentum yang spesial inilah Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, mengusulkan Indonesia juga menggelar acara R20 tadi itu. Atau pertemuan Religious Leader Forum. Pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin agama dari 20 negara terbesar tadi itu, anggota G20, maupun juga negara-negara lain yang relevan. Misalnya ada beberapa negara lain bukan G20, tapi komunitas agamanya signifikan atau menjadi pemimpin agama yang signifikan. Contohnya Vatikan. Vatikan kan bukan G20. Ya, dia negara kecil, tapi karena di sana ada pemimpin agama Katolik sedunia, jadi sehingga ada representasi dari Vatikan yang kita undang ke dalam acara R20 itu. Jadi kalau mau dikatakan ini adalah ide Indonesia yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama bagi perdamaian dunia. Karena harapannya melalui forum ini maka tokoh-tokoh agama akan berkumpul,
membicarakan problem-problem yang pernah terjadi antar agama, kira-kira begitu di masa lalu. Di masa lalu. Jadi salah satu topiknya membicarakan mengenai itu, mengenai katakan istilahnya itu kepedihan-kepedihan sejarah ya, historical grievances, konflik agama di masa konflik lalu. agama, kekerasan di masa lalu yang pernah terjadi. Lalu bagaimana ini diungkapkan secara terbuka, ya, namanya truth telling, jadi pengungkapan secara kebenaran ini. Tapi ini dalam rangka untuk menuju pada rekonsiliasi. Ini sebuah upaya untuk membangun rekonsiliasi antar kelompok, antar pemimpin agama itu dalam membangun perdamaian dunia melalui tentu saja permaafan. Ya, jadi itu topik-topik penting yang nanti akan dibahas oleh para pemimpin agama. Harapannya melalui forum ini nanti para pemimpin agama bisa menyepakati beberapa poin-poin penting apa yang disumbangkan oleh agama dan para pemimpin agama untuk perdamaian. Untuk perdamaian. Kira-kira gitu. Tentu saja setelah dengan jujur mengakui pernah terjadi kesalahan, pernah terjadi kekerasan di masa lalu, ya, yang saya kira. Tapi kita kan nggak ingin merawat kekerasan itu terus-menerus. Kita tidak memilih perang sebagai jalan peradaban. Harus dihentikan. Harus dihentikan, dan itu butuh kejujuran, itu butuh keberanian, dan butuh para pemimpin yang berani menengok ke masa lalu untuk menuju ke masa depan. Ini seberapa besar ekspektasinya dari forum ini untuk mereka, para pemimpin agama itu mengakui bahwa di masa lalu itu memang kesalahan di masa lalu itu akan terus-menerus menjadi problem agama di masa lalu. Kalau misalnya tidak terjadi apa ekspektasinya, bagaimana ini ekspektasi? Soalnya mengakui kesalahan agak butuh jiwa besar loh, Gus, ya kan? Ini memang isu yang sensitif. Ini memang bukan agenda yang ringan. Ini topik yang berat untuk dilakukan dan diselesaikan. Kira-kira begitu. Tapi memang membangun perdamaian itu butuh keberanian. Kalau kita tidak berani misalnya melakukan refleksi yang sungguh-sungguh terhadap masa lalu, orang bilang kita akan mengulanginya ke depan. Kalau kita nggak berani merefleksi, mengakui kesalahan di masa lalu. Jadi memang satu, kita sadar betul ya, PBNU, Gus Yahya sadar betul ini topik yang sensitif, itu yang topik yang berat. Tapi mau nggak mau ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan. Nah, tentu saja kita menyiapkan cara-cara ya yang terbaik untuk membangun dialog itu. Karena kita yakin sesungguhnya ya, PBNU, Nahdlatul Ulama yakin bahwa pilihan ke depan itu, pilihan masa depan itu adalah memang perdamaian. Tidak ada pilihan lain. Kita tidak akan memilih jalan perang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pernah terjadi. Biarlah perang menjadi masa lalu. Masa lalu. Nah, tentu saja ini butuh sekali lagi keberanian, perlu kejujuran, dan lalu bagaimana kita punya kehendak baik ya, yang di sini kami yakin ya para pemimpin agama semuanya punya kehendak baik, punya niat baik, punya tujuan baik. Nah, tinggal memang bagaimana cara mengelola forum, cara mengelola acara tersebut, sehingga seluruh pihak saya kira punya kesempatan untuk mengartikulasikan apa yang selama ini dirisaukan, apa yang selama ini dipikirkan, dan kemudian sampai pada titik kesepakatan, ya, konsensus mengenai hal-hal apa yang perlu disepakati oleh para pemimpin dunia untuk membangun perdamaian, dan apa sumbangan agama bagi perdamaian dunia. Menarik sebenarnya. Dan saya mendengar dan mendapat informasi sebenarnya gagasan ini adalah gagasan Gus Yahya yang sudah lama. Dan beliau sudah punya jejaring internasional, sudah dari renungan perjalanan beliau keliling ini, dan begitu beliau menjabat amanah menjadi ketua umum PBNU, matur kepada presiden. Itulah bisa disampaikan ini untuk pemirsa TVN. Jadi sehingga memang menjadi terpikir konsep R20 itu. Betul. Jadi memang ini ide yang relatif baru. Kita tahu Gus Yahya baru terpilih akhir Desember 2021 ya. Jadi di penghujung akhir tahun terpilih, lalu pada bulan Januari lalu dilakukan pelantikan ya, pengukuhan kepengurusan, lalu konsolidasi, lalu baru beliau itu bertemu dengan presiden sekitar bulan Februari atau Maret, kira-kira begitu. Lalu menyampaikan agenda-agenda besar yang direncanakan
oleh PBNU dalam rangka 1 abad ini. Kan kita akan memang memperingati 1 abad NU menurut kalender Hijriah ya. Yang akan jatuh nanti bulan Rajab tanggal 7 bertepatan dengan Februari tahun 2003 ya, tahun depan. Nah, itu salah satu agenda yang diusulkan oleh Gus Yahya kepada Pak Presiden adalah R20 ini, R20 ini. Dan waktu itu serta-merta kontan ini menurut ceritanya Gus Yahya, Pak Presiden menyambut dengan sangat bagus, sangat baik, antusias, kira-kira begitu. Dan dilihat memang ini sesuatu yang kita butuhkan. Bukan hanya dibutuhkan oleh Indonesia, tapi memang dibutuhkan oleh dunia. Dunia memerlukan keberanian untuk menggelar forum-forum semacam ini. Untuk membangun perdamaian. Seperti saya kira yang kemarin juga dilakukan dengan penuh keberanian oleh Presiden Jokowi untuk pergi ke Rusia, untuk pergi ke Ukraina, kira-kira gitu. Itu kan perjalanan berisiko tinggi. Tapi dalam rangka untuk mencari jalan baru dari problem-problem yang dihadapi oleh seluruh umat manusia ini, peradaban ini, karena memang kita berkeyakinan bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan adalah melalui jalan damai. Maka ditempuhlah Pak Jokowi melakukan PBNU melalui R20 ini memiliki prakarsa serupa. Ya, jadi saya kira Pak Jokowi merasa ini satu frekuensi. Kira-kira begitu. Apa yang diusulkan oleh Gus Yahya, PBNU melalui R20 ini sesuatu yang sinkron, sesuatu yang sinergetik dengan apa yang dibayangkan dan dilakukan selama ini oleh Presiden Jokowi. Artinya ini didukung penuh oleh ide ini ya, gagasan Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah. Demi perdamaian dunia tentunya. Alhamdulillah. Jadi salah satu keistimewaan acara R20 kali ini adalah itu pertama kali acara digelar pertama kali di dunia. Jadi ini pertama kalinya dan itu dipelopori, diprakarsai oleh Indonesia. Nahdlatul Ulama di Indonesia. Kira-kira begitu ya. Jadi ini sudah sesuatu yang istimewa. Tapi selain dari itu adalah bahwa acara ini yang kemudian juga disokong oleh Robitoh Alam Islami. Ini satu yang menarik juga sebenarnya. Jadi bagaimana ini kolaborasi antara Nahdlatul Ulama dan Robitoh Alam Islami, sebuah organisasi yang bermarkas di Makkah, bagian dari Kerajaan Saudi Arabia, itu kemudian bersama-sama menggelar acara ini, dan ini memang bagian sekali lagi dari itu, bagian dari proses perubahan yang sedang terjadi di dunia. Peradaban dunia sedang mengalami perubahan, termasuk Arab Saudi yang tertarik dengan agenda yang ditawarkan PBNU ini. Padahal sebelumnya jauh dari konsep-konsep ini ya. Kurang lebih begitulah. Kurang lebih selama ini kan agak tidak begitu mesra ya. Hubungannya dengan NU Nahdlatul Ulama dengan Robitoh ini selama ini mungkin kurang hangat. Dan ada satu irisan gagasan yang bertemu di sini. Ada gagasan yang rupanya ini dianggap oleh Robitoh Alam Islami, dianggap oleh Kerajaan Saudi Arabia sebagai sebuah langkah yang visioner. Ini sebuah langkah yang meretas konflik, mencoba membangun perdamaian secara kreatif dengan melibatkan tokoh-tokoh besar, termasuk pemimpin agama dari Indonesia yang merupakan negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Lalu juga Arab Saudi yang merupakan negara Islam yang memiliki keistimewaan karena mengelola Haramain Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah misalnya. Jadi memang ini sesuatu yang sudah mudah-mudahan ada skenario Tuhan ini, hasil yang ini bisa mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan ke depan. Betul. Jadi tentu saja kita optimis meskipun belakangan memang ada suara-suara yang agak sumbang ini, Mas Saiful mungkin perlu kita bahas sedikit juga, terutama mengenai pelibatan India. Mengenai pelibatan India dalam acara kita ini R20 nanti di Bali ini tanggal 2 dan tanggal 3 November. Pelibatan India ini mendapat suara-suara sumbang dari beberapa kalangan. Terutama karena catatan rekam jejak dari pemimpin India itu. Pemimpin India, partai penguasa pemerintah di India yang BJP, mempunyai organisasi garis keras. Namanya RSS. Bukan rumah susun gitu. Itu yang kira-kira adalah responnya gimana itu? Punya catatan intoleransi,
perlakuan-perlakuan yang diskriminatif dan melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas, ya. termasuk atau bahkan khususnya kaum Muslim di sana. Ya. Okay. Kita akui, saya kira bahwa memang PBNU mengakui, artinya tidak menafikan bahwa ada problem. Justru itu merupakan salah satu urgensi pentingnya membuat mereka acara diundang, ini. bahkan betul, mereka diundang urgensinya. Betul. Urgensinya justru itu persoalan seperti inilah contoh mengapa forum R20 ini diperlukan, diadakan. Ya, betul. Tapi lalu mungkin ada pertanyaan, lalu kenapa harus India dan yang kebetulan sedang dipimpin oleh kelompok garis keras Hindu, kira-kira begitu ya, mencoba menghidupkan Hindutva, paham nasionalisme Hindu yang itu tadi dianggap intoleran, tidak pluralis, lalu melakukan diskriminasi dan persekusi terhadap minoritas. Kita karena ini merupakan agenda yang berangkaian dengan G20, maka mau tidak mau Nahdlatul Ulama harus berhubungan dengan pemerintah India yang akan memegang presidensi G20, G20 setelah Indonesia. Jadi G20 atau G20 Summit tahun depan akan dilaksanakan di India. Betul. Pemerintah India akan memegang presidensi, kepemimpinan G20 tahun depan. Karena R20 akan dilaksanakan beriringan dengan G20, maka mau tidak mau kita harus berhubungan dengan pemerintah India. Dan berhubungan dengan pemerintah India, otomatis kita akan berhubungan dengan partai yang sekarang ini memerintah di India. Yang kebetulan adalah yang tadi Pak Saiful singgung itu. Partai BJP yang didukung oleh ormas namanya RSS tadi itu, yang bukan rumah susun ya. Rumah sederhana sekali. Karena itu. Itu organisasi garis betul, keras di sana, karena itu, itulah terpaksa kita harus dealing dengan mereka. Tapi justru dengan kesadaran bahwa memang ini contohnya, bahwa memang hubungan antara agama ini selama ini memiliki banyak masalah, banyak catatan-catatan negatif, catatan-catatan buram, banyak luka-luka yang pernah terjadi dalam hubungan antar agama. Ada orang Islam yang pernah merasa dilukai oleh kelompok lain, Hindu mungkin Buddha di Myanmar, lalu Kristen di tempat lain. Orang Kristen juga begitu, pernah merasa dilukai oleh Islam, misalnya dikalahkan oleh orang Islam di suatu tempat, atau oleh orang Hindu atau Buddha. Begitu sebaliknya, orang Hindu di India sekarang ini antara lain Hindutva itu kira-kira menggambarkan betapa banyak warisan-warisan peradaban Hindu yang kemudian waktu itu dihancurkan oleh kekuatan Islam yang datang. Nah, ini kan memang bagian dari sejarah masa lalu. Bagian dari luka-luka, kepedihan-kepedihan di masa lalu yang memang real pernah terjadi dalam konteks hubungan antar agama. Itu nyata, tidak bisa diingkari. Nah, sekarang persoalannya kan bagaimana kita menyikapi problem itu. Bagaimana cara mengatasinya. Apakah kita membiarkan saja, menganggap seolah-olah nggak ada, kan begitu, atau hanya sekedar mengecam saja? Tidak. Disembunyikan atau kita terus terang? Betul. Karena itu PBNU mengambil pilihan yang berani untuk mendialogkan. Sangat berani. Mendialogkan. Jadi mengundang para pemimpin-pemimpin agama tersebut berada dalam satu forum. Kita harus melakukan refleksi jujur. Betul. Refleksi yang sungguh-sungguh, yang terbuka mengenai luka-luka yang pernah terjadi di masa lalu antara agama, dan bagaimana kita menyepakati membangun fondasi baru hubungan antara agama yang lebih baik. Kalau yang di dalam negeri, yang keras-keras tadi dalam ini akan dilibatkan apa Prinsipnya sama. Prinsipnya jadi ini forum terbuka ya. Prinsipnya nanti akan melibatkan sebanyak mungkin. Tentu saja, tapi karena ini forum yang terbatas dalam artian tidak bisa semua orang diundang. Ya, dari Indonesia akan diundang tentu saja representasi dari kekuatan-kekuatan penting lah. Seluruh agama Islam. juga seluruh agama juga, betul, bukan hanya Muslim. Jadi yang dari Muslim jelas akan diundang, terutama yang ormas besar ya seperti Muhammadiyah dan yang lain-lain. Lalu juga dari pemimpin agama yang lain akan diundang. Tapi tidak hanya itu, tentu saja seperti yang saya gambarkan tadi. Para pemimpin-pemimpin agama dari berbagai negara. Gus, bisa disebutkan nanti siapa tokoh-tokoh yang sudah konfirmasi akan datang dan seberapa besar sebenarnya negara-negara yang diundang untuk antusias terhadap forum ini yang sangat penting menurut saya ini.
Salah satu tokoh penting yang sudah konfirmasi hadir misalnya adalah Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Isa, Sekjen dari Robitoh Alam Islami dari Arab Saudi. Ini sudah konfirmasi, bahkan beliau akan terlibat dari sangat awal ya dalam acara ini karena memang merupakan mitra dari PBNU, co-host betul dalam acara ini. Lalu berikutnya dari Vatikan, insya Allah akan hadir juga perwakilan dari Vatikan, ya Kardinal Ayuso. Jadi beliau memang pimpinan Vatikan untuk isu-isu antaragama. Jadi isu-isu hubungan antaragama itu pimpinannya adalah orang yang namanya Kardinal Ayuso itu. Insya Allah beliau akan hadir, sudah ada konfirmasi dari Vatikan. Ada lagi juga tokoh penting yang akan hadir, salah satunya adalah Presiden dari India. Sudah ada konfirmasi informal ya, belum formal ya. Sudah ada komunikasi untuk kehadiran beliau. Juga Raja Norodom Sihamoni. Norodom Sihamoni, betul. Kan dari Kamboja. Oh ya, Kamboja. Beliau Raja Kamboja yang sekaligus pimpinan agama Buddha di sana. Ada lagi beberapa orang lagi, ada Profesor Mary Ann Glendon dari Harvard yang juga merupakan salah satu tokoh penting di Amerika, ya, guru besar di Harvard, juga pernah menjadi duta besar di Vatikan. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh saya kira nanti akan mewakili berbagai kalangan ya, termasuk dari agama Protestan, tadi sudah saya sebut ya, Hindu, Buddha, Protestan, Kristen, termasuk sekte-sekte agama tertentu juga kita libatkan ya. Ya, jadi dari beberapa kalangan kita usahakan untuk hadir ya. Tentu saja sekali lagi, termasuk Yahudi katanya sering dipertanyakan. Rencananya betul akan ada representasi pimpinan agama Yahudi, meskipun memang tidak berasal dari Israel. Ya, karena kita punya problem diplomatik. Tapi ada pimpinan penting agama Yahudi yang berasal dari Jerman kalau saya nggak salah. Nanti saya cek lagi ya, atau dari Argentina yang akan hadir. Jadi insya Allah ini saya kira kekuatan-kekuatan penting ya. Representasi tokoh-tokoh agama yang memang betul-betul berpengaruh besar dalam komunitasnya. Harapan kita kehadiran beliau-beliau ini nanti akan membawa resonansi ke bawah kepada umatnya. Ya, katakanlah kira-kira misalnya dari NU sendiri ada Gus Yahya, ada juga Kiai Haji Mustafa Bisri nanti akan hadir dalam forum itu, mantan Rois PBNU, yang saya kira apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini kan pasti akan memiliki gaung ya yang kuat pada umatnya. Ya, pada umatnya. Saya yakin ini seperti yang terjadi di NU, nanti juga dari Muhammadiyah, nanti juga dari kelompok Katolik, dari Protestan, Hindu, Buddha. Harapannya ini nanti akan mulai terbangun kesepakatan mengenai apa-apa yang akan disumbangkan oleh agama bagi perdamaian dunia. Kira-kira begitu. Gus, kan ini pasti dikonsep dalam pertemuannya, dikonsep dalam sebuah tema-tema ya, untuk mengkerucutkan pembahasan di dalam. Benar. Apa saja sih tema-tema yang akan dibahas dalam A20? Atau juga spesifik sering ditanyakan juga, menyinggung nggak soal konflik Palestina nih? Ya. Coba ini bisa di. Ya, betul. Jadi ada beberapa tema yang akan dibahas dalam R20 ini. Seperti saya katakan tadi bahwa ini beberapa tema memang tergolong sensitif, ya. Tergolong persoalan yang tidak mudah untuk dibahas. Tapi R20, Gus Yahya dan tim saya kira memutuskan untuk memilih ini diangkat, ya, karena ini persoalan yang nyata dan penting, kira-kira begitu ya. Dengan segala resikonya ya. Dengan semua resikonya, kira-kira itu. Ada beberapa tema yang sudah disepakati sementara ini. Yang tadi saya sudah menyinggung satu. Mengenai kepedihan-kepedihan sejarah, pengungkapan kebenaran, dan rekonsiliasi dan pengampunan. Itu tema pertama. Tema pertama itu memang tema membincangkan mengenai sejarah pedih masa lalu hubungan antar agama. Kira-kira gitu. Ini tema yang nggak pernah dibicarakan dalam dialog-dialog antar agama pada umumnya. Biasanya dialog-dialog antar agama termasuk IF20 ya, yang selama ini sering dilakukan dalam G20 itu, jarang sekali membicarakan hal-hal yang problematik seperti ini. Tema-tema yang sensitif, yang berkemungkinan untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman. Tapi ini kami anggap penting untuk dibahas karena langkah untuk menuju ke depan itu melalui refleksi jujur terhadap masa lalu.
Itu yang pertama. Topik kedua yang juga penting, ya setelah kita merefleksi ke belakang, kita mencoba untuk bergerak ke depan, Mas Saiful. Ya, ya. Yaitu melakukan identifikasi dan merumuskan, merangkul nilai-nilai mulia yang bersumber dari agama dan peradaban besar dunia. Jadi setelah kita refleksi mengenai luka masa lalu, kita ingin mengidentifikasi apa kira-kira ya nilai-nilai luhur. Nilai-nilai yang semua agama punya. Betul, yang semua agama punya, yang bisa disumbangkan kepada perdamaian dunia ini apa. Jadi itu kita ingin mengidentifikasi itu sebagai basis pijakan untuk membangun peradaban baru yang lebih damai, lebih berkeadilan. Itu tema kedua. Tema ketiga, ini juga tema yang sensitif ini. Saya sudah mendapat beberapa bisikan dari teman-teman ini. Tema ketiga ini kita mengajak semua pimpinan agama untuk membicarakan mengenai tema yaitu rekontekstualisasi ajaran-ajaran agama yang usang dan bermasalah. Nah, ini topik yang sensitif ini. Ini pasti mengundang itu tuh. Kata usang dan bermasalah aja akan. Tentu saja di sini perlu diklarifikasi ya, dijernihkan bahwa yang usang itu bukan agamanya. Yang usang bukan atau yang bermasalah bukan agamanya, tapi ajaran-ajaran dalam agama yang mungkin dirumuskan pada kurun tertentu dalam perjalanan agama. Jadi agama kan bertumbuh sekian ribu tahun. Nah, dalam proses pertumbuhannya itu mungkin ada doktrin-doktrin, ada ajaran-ajaran yang tidak lagi bersesuaian dengan konteks perubahan zaman baru ini. Nah, ini saya kira contoh yang paling relevan adalah tentu saja yang sudah dilakukan oleh NU sendiri. Ini saya kira NU sudah memberi contoh ini kepada umat Islam yang lain maupun umat agama yang lain. Keberanian untuk meninjau ulang doktrin-doktrin yang selama ini mungkin relatif mapan ya. Sudah dianggap established berdasarkan pada kitab-kitab klasik. Salah satunya misalnya konsep kafir. Kafir sebagai konsep sosiologi politik ya, bukan konsep teologi ya. Jadi beda lagi. Konsep sosiologi politik dalam artian kafir dalam konteks kewarganegaraan. Ya, jadi dalam sebuah negara kan selalu ada konsep siapa warga negara. Dulu negara itu kan memang berbasiskan pada identitas keagamaan negara Islam. Tidak ada batas wilayah, Betul. Tidak ada regional. Benar, pimpinannya dulu misalnya dalam konteks Islam ada Khilafah Turki Utsmani atau Abbasiyah sebelumnya, ya waktu Umayyah. Sebelumnya ya, betul. Umayyah. Nah, itu pada waktu itu yang siapa yang disebut sebagai warga negara itu adalah umat Islam. Warga negara adalah umat Islam dan umat non-Islam yang kemudian disebut kafir itu yang terdiri dari beberapa variasi ya, dengan variasi, yaitu kafir yang zimmi dan kafir yang harbi. Kalau kafir zimmi itu kafir yang dilindungi oleh negara karena mereka yang kooperatif katanya. Kooperatif, loyal, membayar pajak, kira-kira begitu ya. Sedangkan kafir yang harbi kira-kira kafir yang tidak loyal, yang berhak diperangi. Yang dalam ajaran tertentu darahnya halal. Betul. Halal darahnya, betul. Itu dalam itu doktrin tertentu. Betul, itu produk masa lalu ya, yang pernah dirumuskan oleh para ulama. Tentu saja itu mungkin itu relevan pada masa lalu. Itu karya-karya agung lah. Ya. Tapi ketika zaman sudah berubah di mana negara sekarang dibangun atas identitas kebangsaan, negara bangsa, nation state, maka siapa warga negara situ yang ada adalah ya semua warga yang merupakan bagian dari negara tersebut, ya. Tidak dibedakan lagi kamu Islam atau tidak, kan itu ya. Kata kafir menjadi tidak relevan. Kafir menjadi tidak relevan dalam konteks negara bangsa. Sekali lagi ya, bukan konsep teologi. Harus diperjernihkan. Jadi dalam konteks negara bangsa Indonesia ketika Nahdlatul Ulama memang sudah menerima NKRI ini sebagai sebuah kesepakatan yang luhur oleh para pemimpin kita, maka konsekuensinya adalah dalam konsep kewarganegaraan tidak lagi dikenal konsep kafir. Yang ada adalah warga bangsa, kira-kira begitu ya. Muslim, non-Muslim, Jawa, Sumatera, Batak, semuanya warga bangsa. Nah, tinggal nanti semuanya setara di depan hukum, bagaimana semuanya itu menjadi bagian dari upaya membangun peradaban bersama. Itu satu contoh ya soal kafir. Nanti diidentifikasi ada masalah-masalah apa yang kira-kira bisa betul. Dan kami mengajak pemimpin agama yang lain juga berpikir seperti itu. Di agamanya mereka masing-masing. Di Hindu apakah ada memang doktrin-doktrin yang juga
kira-kira keras. usang dan bermasalah tadi. Iya, tadi. Kira-kira gitu ya. Iya. Yang harus ditinjau ulang, apakah misalnya doktrin Hindutva yang sekarang ini dibangun oleh teman-teman di India Iya. ya, di BJP, di RSS itu apakah relevan untuk membangun peradaban? Kira-kira begitu. Menarik. Jadi harus ada keberanian para pemimpin agama, Kristen, Katolik, Buddha. Yahudi, Buddha, Hindu, semuanya. Agar untuk membangun peradaban baru, kita harus berani menatap masa lalu dengan cara yang kritis, Yes. dengan cara yang kontekstual. Ya. Ya, kira-kira itu, Mas Ya, Saiful. ya. Itu tadi topik ketiga tadi, ya. topik ketiga. Topik keempat, nah lagi-lagi kita akan mengajak berpikir ke depan, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjamin koeksistensi damai. Jadi hidup damai berdampingan, ya, peaceful coexistence. Ini kalau orang-orang yang studi perdamaian punya istilah itu, peaceful coexistence. Jadi koeksistensi damai. Jadi kita hidup berdampingan tapi damai. Untuk kita hidup berdampingan damai itu butuh nilai-nilai yang bersama yang kita sepakat. Kan begitu. Betul. Kita bisa agamanya beda, etnisnya beda, tapi selama kita punya nilai-nilai yang disepakati, maka kita bisa damai dengan tetangga kita, dengan siapa saja. Nah, itu perlu kesepakatan. Yes. Nah, kami mengajak para pemimpin agama, ya, PBNU mengajak semua pemimpin agama untuk menyepakati kira-kira nilai-nilai luhur apa yang memang kita butuhkan, yang bisa menjadi titik pijak untuk membangun peradaban baru yang lebih damai. Berarti termasuk konsep hidup berdampingan yang ditawarkan salah satunya di konflik Israel Palestina. Nah, betul. Itu salah satu topik saya kira nanti yang akan bisa muncul ya. Ya. Jadi meskipun secara spesifik isu Palestina Tidak disebut, dibahas. tapi saya kira di dalam rangkaian tema-tema itu saya kira sangat muncul, termasuk dalam isu yang pertama tadi ya, kepedihan-kepedihan sejarah, itu jelas banyak kepedihan sampai hari ini dari orang-orang Muslim terhadap Yahudi dan sebaliknya. Nah, satu lagi topik terakhir ini, Mas Saiful. Yes. Ya, topik yang saya kira sangat relevan ya dengan hari ini yaitu mengenai ekologi spiritual. Jadi bagaimana para pemimpin agama ini merumuskan pandangan-pandangan yang berbasis spiritual, nilai-nilai spiritual untuk membangun keseimbangan ekologis. Saya kira kita semua merasakan ya, tahu mengenai perubahan iklim, yang hujan sekarang bisa kapan saja, nggak ada panen salah mongso misalnya gitu ya. Jadi orang itu musim berubah sekali total. Ada global warming, pemanasan global. Jadi suhu sekarang itu nggak ada lagi, di daerah dingin pun sekarang udah mulai hangat misalnya gitu. Nah, ini kalau nggak, ini kan sebagian besar karena perilaku-perilaku manusia sendiri yang tidak ramah lingkungan. Betul. Yang tidak merawat dan menjaga, saya kira, keseimbangan alam. Nah, para pemimpin agama kita undang untuk menyumbangkan gagasan, pemikiran, dan kesepakatan bagaimana kita membangun yang kita sebut sebagai ekologi spiritual. Ya, harapannya ini akan memberi kontribusi besar ya bagi keseimbangan alam di tengah peradaban yang berkembang cepat ini. Nah, ini Gus, kadang ada pertanyaan juga dari kaum feminis ini. Kenapa nggak ada tema perempuannya, ada nggak dalam R20 ini? R20 secara eksplisit tidak, tapi secara implisit terkandung dalam semua tema itu. Dalam sebuah tema, betul. Keterlibatan. Tema pertama misalnya mengenai kepedihan-kepedihan sejarah, jelas sekali, banyak sekali insiden-insiden bersejarah ya. Korban perempuan yang menjadi korban kekerasan di mana sebagian terbesar dari korban perang biasanya adalah perempuan dan anak-anak. Betul. Jadi tidak kita eksplisit menyebut perempuan dan anak, tapi jelas. Jadi seluruh tema sebetulnya bisa menyebut seluruh tema terakhir misalnya ekologi spiritual itu tema yang sangat feminin, kira-kira begitu kalau kita sebut. Karena biasanya isu-isu ekologis itu merupakan salah satu concern terpenting dari kaum perempuan dan gerakan-gerakan feminis, misalnya begitu. Jadi meskipun kita tidak secara eksplisit ya menyebut isu perempuan di situ, tapi jelas dalam semua tema, semua topik yang dibahas itu ada substansi tentang yang sungguh-sungguh saya kira betul, yang berpihak, yang berconcern yang terhadap perempuan dan anak.
Nah, Gus, gongnya nanti di akhir itu kira-kira apa? Apakah ada deklarasi Bali atau deklarasi bahasa dari perbincangan dan mungkin diskusi dari para tokoh agama ini, Gus? ya. Apa ininya harapan dari gong tersebut? Kita rencanakan, kita bayangkan memang di ujung acara, di penghujung acara akan ada semacam komunike bersama. Ya, ya. Semacam pernyataan bersama dari para pemimpin agama mengenai hal-hal pokok yang tadi dibicarakan itu. Yang dibicarakan itu akan dirumuskan dalam saya kira statement yang tidak terlalu panjang, kira-kira begitu. Tapi yang kira-kira merangkum dari semua tema dan spirit dan prinsip yang ingin disampaikan oleh para pemimpin agama. Ya, ya. Bagaimana para pemimpin agama itu mampu, saya kira, melakukan transformasi agama, sehingga agama menjadi sumber inspirasi yang otentik, yang genuine, yang sungguh-sungguh, yang jujur bagi solusi global. Ya, agama menjadi solusi dari. Betul, jadi agama bukan lagi harapan, memang R20 tujuan utamanya ke sana ya. Jadi melakukan transformasi dari agama yang menjadi problem zaman, problem peradaban, justru sebaliknya ingin mengembangkan, merawat agama sebagai sumber inspirasi untuk solusi di level global. Waduh, menarik sekali, Gus. Mudah-mudahan apa yang ada forum itu menjadi sumbangsih Nahdlatul Ulama sebagai seperti kata Gus Yahya, amanat Nahdlatul Ulama lahir adalah untuk global, untuk dunia. Betul. Nah, Gus, nanti saya akan tanya soal fikih peradaban, tapi kita mungkin minum dulu supaya agak rileks. Siap. Silakan, Gus. Nah, Gus Najib, agenda yang tidak kalah penting dalam rangkaian rangkaian peringatan Harlah NU menuju 1 abad adalah halakoh fikih peradaban yang nantinya akan menjadi fikih internasional ya. Betul, betul. Nah, ini bisa dijelaskan kenapa juga ada fikih peradaban itu NU mengutik-utik ini lagi, apa nanti enggak ada yang kontroversial lagi. Mungkin silakan, Gus. Oke, terima kasih Mas Saiful. Saya kira ini pertanyaan yang penting ya, apalagi tadi kita baru saja membahas mengenai R20. Yang mungkin orang sebagian bilang ini kok topiknya elitis banget. Artinya hanya melibatkan orang sedikit tokoh-tokoh, pemimpin agama, tidak punya kaitan langsung dengan kemaslahatan umat misalnya gitu. Sebenarnya tidak. Jadi pertanyaan mengenai fikih peradaban saya kira justru sangat relevan karena ini merupakan komplementer dari acara R20. Jadi kalau R20 ini antar pemimpin agama atau pemimpin agama antar agama, tapi kalau fikih 20 adalah fikih peradaban. Di fikih peradaban adalah mengenai para pemimpin umat para tokoh di dalam umat Islam. Jadi nanti kan acara halakoh fikih peradaban itu akan dilakukan dalam 2 level. Satu di level domestik, katakanlah dalam negeri. Kiai NU dilibatkan. Betul. Nanti namanya halakoh fikih peradaban. Jadi halakoh fikih peradaban sekarang sedang berlangsung sebenarnya di 250 titik di Indonesia. Di pondok-pondok pesantren. Iya, betul, di pondok-pondok pesantren melibatkan para kiai-kiai di tingkat kampung, di tingkat cabang untuk membahas mengenai kebutuhan untuk membaca ulang teks-teks kitab fikih klasik, karya-karya ulama besar, kira-kira gitu yang memang magnum opus itu masterpiece pada masanya. Tapi kemudian perubahan peradaban, perubahan zaman ini memang memerlukan, tidak bisa dielakkan untuk dilakukan upaya rekontekstualisasi. Upaya untuk membaca ulang teks-teks lama ini dalam konteks yang baru. Nah, ini nanti itu tadi para ulama akan berkumpul membincangkan teks-teks lama itu, kitab-kitab fikih, terutama fikih siasah itu akan dibicarakan bagaimana dalam konteks hadoroh yang baru peradaban yang baru ini. Jadi apa yang perlu ditinjau ulang, apa yang harus dikontekstualisasi. Nah, jadi itu acara level pertama yang di level lokal dan nasional. Nah, tapi acara akan diakhiri dengan muktamar global, muktamar internasional fikih peradaban.
Rencananya pada awal tahun depan ya menjelang resepsi, gong betul, resepsi besar dari resepsi satu satu abad Nahdlatul Oke, Ulama. ya, ya. Rencananya PBNU akan menggelar Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Ini yang melibatkan ulama-ulama internasional tentunya. Melibatkan ulama-ulama internasional, ulama-ulama termuka di seluruh dunia. Ya. Termasuk yang dari Kairo itu ya. Betul, jadi sudah ada komitmen. Kemarin Gus Yahya sudah bertemu dengan beliau dalam sebuah acara di Kazakhstan. Dan insya Allah ada komitmen awal dari Grand Sheikh Al-Azhar ya, untuk hadir dalam Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Nah, insya Allah ada banyak ulama-ulama besar lain lagi yang juga akan dihadirkan. Jadi harapannya memang fikih peradaban atau ide rekontekstualisasi teks-teks fikih klasik itu akan menjadi agenda bersama. Bukan hanya umat Islam di Indonesia, bukan hanya Nahdlatul Ulama, tapi harapannya adalah semua ulama-ulama dari berbagai negara, dari berbagai katakanlah komunitas akan sepakat ya untuk menyepakati langkah-langkah melakukan upaya-upaya untuk membaca ulang teks-teks klasik keagamaan itu, khususnya fikih, dalam konteks peradaban yang berubah. Kalau yang halakoh yang di 250 titik di seluruh pesantren di Indonesia itu sebenarnya difokuskan pada pembahasan fikih apa? Fikih siasa apa? Betul, fikih siasah. Jadi memang konteks utamanya sebenarnya mengenai bagaimana katakanlah umat Islam ya, khususnya dalam kurun yang berubah itu, khususnya perubahan itu antara lain menyangkut itu tadi yang utama, perubahan dari struktur politik umat Islam yang berbasis kekhilafahan di masa lalu kepada struktur baru yang berbasis pada negara bangsa, nation state. Ini masih sangat sedikit buku-buku kitab fikih yang disusun dalam konteks negara bangsa. Karena itu memang perlu pemikiran-pemikiran sungguh-sungguh mengenai hal itu, mengenai bagaimana status kewarganegaraan tadi yang seperti sudah dilakukan oleh Munas Alim Ulama ya, tahun 2019 itu ya, tema-tema seperti itu kira-kira yang ingin dibahas dalam forum tersebut. Ini sebenarnya nanti lebih tepat mengundang Mas Ulil nih. Iya, siap Ulil nih. Biar ini. Karena beliau yang anu masternya lah. Kalau saya hanya menyinggung sedikit karena terutama kesesuaiannya. Ya, ada kaitannya memang ada benang merahnya dengan R20 ya. R20. Berarti nanti harapannya R20 maupun fikih peradaban inilah sumbang NU pada peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang akan datang dalam rangka menuju satu abad NU. Demikian, Gus Najib, terima kasih perbincangan yang menarik ini. Semoga perbincangan kita, diskusi kita menjadi pencerahan bagi utamanya bagi warga NU dan mengikuti nanti pelaksanaan R20 dan jangan lupa pelaksanaan R20 pada tanggal 2 sampai dengan 3 November dan akan dilanjutkan ke Bali ya. Itu akan dilakukan di Bali, nanti akan disambung dengan acara di Jogja. Di Jogja itu untuk melihat fakta-fakta sejarah. Jadi 4, 5, 6 rencananya partisipan terpilih, tidak semuanya. Jadi karena peserta di Bali kan mungkin besar ya, sampai 400, mungkin gitu 500. Yang ke Bali mungkin hanya sebagian dari sana, mungkin hanya rencananya sekitar 60-70 orang terpilih yang tokoh kira-kira utama dari jejaring ini akan diundang ke Jogja untuk kira-kira menyaksikan kehidupan keberagamaan dan kehidupan keberagaman di Indonesia. Misalnya melihat situs Candi Borobudur, Prambanan, candi besar yang hidup di dalam komunitas Muslim, misalnya gitu ya di Prambanan. Ada NU, ada Muhammadiyah. Betul, ada NU, ada Muhammadiyah, ada pesantren. Bagaimana pesantren Indonesia ini memiliki corak keagamaan yang mungkin berbeda dengan orang-orang Timur Tengah, kan begitu ya. Lalu juga rencananya ada penganugerahan gelar honoris causa di UIN Sunan Kalijaga untuk beberapa tokoh agama. Terima kasih Gus Najib. Semoga sehat selalu dan tidak bosan menjadi juru bicara R20 untuk menjelaskan kepada publik apa itu pentingnya R20. Demikian pemirsa TVNU, saya Muhammad Syaifullah. Mohon maaf bila ada kata yang salah dalam pembincangan ini. Demikian, sampai jumpa pada talkshow edisi khusus berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.